Dan di situ tuh Eja lumayan penasaran kan, oh atmosfer kampus nih ada pelatihan kepemimpinan kayak gimana ya, kira-kira beda gak ya sama yang di sekolah-sekolah dulu. Dan setelah ngelaksanain program itu, ternyata itu tuh program dari Ormawa Eksekutif PKU, dan disitulah baru kenal bahwa di PKU itu ternyata ada BEM-nya loh kayak gitu. Halo teman-teman PKU semuanya, selamat datang kembali di Podmat edisi kedua. Nah teman-teman PKU, selama udah berkuliah di PKU selama 3 bulan kurang lebih lamanya, mungkin teman-teman udah bisa beradaptasi dengan teman-teman. Tapi mungkin teman-teman masih banyak bertanya tentang organisasi apa sih yang akan teman-teman ikuti, organisasi mana yang akan teman-teman pilih untuk menjadi tempat teman-teman berkembang. Nah tepat banget, karena di Podmat edisi kali ini kita punya sosok orang yang sangat inspiratif untuk membagikan banyak cerita ke teman-teman semuanya. Tapi sebelum itu tak kenal maka kata sayang. Halo teman-teman semuanya, kenalkan, nama aku Nurul Fauzi. Teman-teman bisa panggil aku Fauzi, aku dari SR Angkatan 62. So, tanpa berlama-lama lagi, aku akan langsung aja mention kira-kira siapa sosok inspiratif yang akan membagikan banyak cerita ke teman-teman PKU semuanya. Dan inilah dia, Eza. Halo teman-teman PKU semua. Oke, boleh mungkin Eza sekarang perkenalan dulu kali ya. Kira-kira siapa sih nama Eza dan dari departemen mana nih? Oke teman-teman PKU, kenalin, nama saya Vieza Hasbiari Widana, akrab dipanggil Eja, dan saya mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi Manajemen angkatan 61. Alhamdulillah tahun kemarin ya diamanahin jadi ketua Ormawa Eksekutif PKU 61. Yap, nah itu dia teman-teman kuncinya. Beliau merupakan ketua Ormawa Eksekutif PKU angkatan 61. So, beliau bisa sangat banyak memberikan cerita-ceritanya tentang bagaimana Ormawa Eksekutif PKU membentuk Eza menjadi sosok yang sekarang kayak gitu. So, kalau misalkan teman-teman punya banyak pertanyaan tentang Ormawa Eksekutif PKU, tentu saja saksikan podcast ini sampai selesai ya Eza ya. Bener. Oke, Eza, kalau misalkan boleh kita bring back gitu ya ke dulu masa-masa Eza sebelum masuk ke Ormawa Eksekutif PKU. Ya. Apa sih yang Eza lihat dari Ormawa Eksekutif PKU sehingga pada akhirnya Eza memilih Ormawa Eksekutif gitu sebagai tempat untuk Eza berkembang? Unik ya kata pertama tuh. Karena awalnya itu Eja di sini tuh nggak tahu Ormawa Eksekutif PKU itu apa gitu. Ormawa itu apa nggak tahu. Masuk-masuk sini kan zamannya itu adalah kelompok besar ini ya, kelompok besar MPKMB, kelompok besar MPKMB itu yang lagi hype gitu. Nah, setelah masuk perkuliahan di PKU itu ada program waktu itu tuh namanya LOKA, pelatihan kepemimpinan di PKU. Dan di situ tuh Eja lumayan penasaran kan, oh atmosfer kampus nih ada pelatihan kepemimpinan kayak gimana ya, kira-kira beda gak ya sama yang di sekolah-sekolah dulu. Dan setelah ngelaksanain program itu, ternyata itu tuh program dari Ormawa Eksekutif PKU, dan disitulah baru kenal bahwa di PKU itu ternyata ada BEM-nya loh kayak gitu, ada BEM-nya. Dan itulah Ormawa Eksekutif PKU gitu sebagai badan eksekutif mahasiswanya di PKU. Dan kenapa unik? Karena pertama mahasiswanya itu anggotanya itu banyak, anggotanya itu banyak. Kedua, siapa sih yang nggak tahu Ormawa Eksekutif PKU kayak gitu. Ketiga, ini tuh kita tuh benar-benar yang semuanya dihimpun gitu di satu angkatan, dari fakultas yang berbeda, dari departemen yang berbeda, latar belakang berbeda, itu tuh berkumpul menjadi sebuah wadah yang dimana wadah itu tuh lumayan besar lah kayak gitu ya dilihatnya. Dan keunikan itulah yang ngebuat Eja menarik nih Ormawa Eksekutif PKU kayak gitu. Iya, setuju. Karena kan kalau misalkan biasanya BEM-BEM itu terdiri dari satu fakultas aja gitu ya. Well, di PKU kita dalam satu lingkungan, kita bergabung bersama berbagai fakultas gitu ya, dengan berbagai background kayak gitu. Nah, sebenarnya fun fact, aku juga dulu tuh Ormawa Eksekutif PKU, tapi aku ada di sebuah biro kayak gitu. Well, secara organisasi wadah, mungkin aku organisasi kecil gitu, dalam artian bahwa satu bagian kecil dari Ormawa Eksekutif PKU. Sedangkan Eza merupakan ketua Ormawa Eksekutif yang menaungi sekian banyak biro departemen gitu. Nah, Eza sebagai ketua Ormawa Eksekutif PKU, kenapa sih memilih menjadi ketua gitu? Kenapa nggak memilih menjadi bendahara atau mungkin menjadi ketua departemen gitu? Kenapa harus memilih pada akhirnya kayaknya gue bisa nih di ketua Ormawa Eksekutif PKU? Kira-kira apa keputusan yang Eza ambil pada saat itu? Awalnya nggak mau kak, awalnya nggak mau ya. Tapi di situ tuh ada muncul dua motivasi. Kita bagi motivasi internal sama motivasi eksternal. Motivasi internal itu karena Eja pengen belajar lebih gitu ya. Di situ buka yang namanya Pemira gitu untuk ngambil sebuah amanah besar itu, dan ya Eja coba kayak gitu ya. Karena
di situ tuh pasti banyak pembelajaran. Kita ngelihat tadi keunikan-keunikan Ormawa Eksekutif PKU pasti banyak banget pembelajaran. Yang kedua, Eja pengen dapat atmosfer juga sih gimana ngerasain sistem organisasi yang ada di kampus ini gitu. Dan untuk motivasi eksternalnya itu Kak, karena kita ngelihat ini tuh benar-benar wadah yang besar, banyak orang yang pengen masuk ke situ, dan Eja tuh penasaran gitu ya. Artinya nanti itu kita bakal ngasih value buat orang-orang, dan value itu kan kalau di Ormawa ya kita konkretin jadi 4 ya, pengembangan, pergerakan, pengabdian sama pelayanan. Dan hal itulah yang pengen Eja lakuin kayak gitu. Gimana Eja pengen jadi ketua juga kayak gitu. Jadi ingin memperbesar value, dan wadahnya ini udah ada nih di Ormawa Eksekutif yang notabene ini Ormawa yang unik kayak gitu Kak. Iya. Oke, berarti dari dua motivasi gitu ya. Baik itu karena keinginan Eza sendiri untuk berkembang, tapi di samping itu juga Eza ingin memberikan value gitu ya. Bukan untuk diri sendiri juga, tetapi untuk Ormawa juga pada akhirnya gitu ya. Dengan 4 nilai tadi gitu. Nah, dengan 4 value itu berarti Eza kan bukan hanya terlibat ya dalam program-program kerja, tapi juga mengambil tanggung jawab gitu ketika sudah menjadi ketua Ormawa Eksekutif PKU. Nah, kira-kira yang Eza rasain selama 1 tahun Eza berkembang di Ormawa Eksekutif PKU, apa sih manfaat yang Eza rasakan untuk pengembangan diri Eza yang didapat dari Ormawa Eksekutif PKU? Kalau setelah ya, kita bisa ngelihat dari setelahnya itu nextnya apa. Nah, dari Ormawa Eksekutif PKU itu banyak banget pembelajaran yang diambil. Salah satu contohnya itu adalah kita bisa tahu gitu nextnya itu apa. Kedua, kita bisa tahu kapasitas diri kita itu sebenarnya sampai mana kayak gitu. Karena di Ormawa Eksekutif PKU itu banyak loh Kak orang yang lebih keren dari Eja. Eja tuh ngerasa banyak orang yang lebih keren dari Eja, orang yang lebih hebat dari Eja, dan di situ tuh adalah ajang untuk belajar. Nah, pembelajaran itu juga yang Eja pengen raup gitu dari teman-teman sekalian di Ormawa Eksekutif PKU. Dan di situ juga banyak belajar tentang gimana sih mimpin diri sendiri dan mimpin organisasi gitu ya. Setelah dari Ormawa ini tuh jadi ngerasa kayak, oh banyak loh evaluasi yang sebenarnya bisa dilakuin gitu. Kenapa nggak dari dulu taunya kayak gitu. Dan setelah kan ada Pareto ya kayak 20-80. Nah 20 itu kita belajar dari, mungkin kita bisa belajar ngulik-ngulik sharing gimana sih Ormawa Eksekutif PKU. Nah 80% itu belajar setelah kita ngelakuin Ormawa Eksekutif PKU itu kan. Nah si 80% ini tuh jadi ngerasa kayak, wah sebenarnya ini tuh bisa loh dilakuin gitu di Ormawa Eksekutif PKU, dan bisa dilakuin untuk kedepannya kayak gitu. Jadi insightful lah. Oke. Jadi kayak memang sebagai wadah untuk belajar gitu ya. Bener. Seperti yang udah di Eza sampaikan tadi teman-teman. Belajarnya itu jadi kayak Eza meraup banyak pembelajaran juga di orang-orang lain gitu ya. Jadi bukan hanya kita yang memberikan pelajaran ke orang lain, tapi saling belajar juga pada akhirnya gitu ya. Nah tapi kan proses belajar juga bukan hal yang mudah gitu ya. Sampainya Eza bisa mendapatkan banyak manfaatnya tadi gitu ya. Bisa mendapatkan banyak evaluasi, itu tuh merupakan proses yang panjang juga tentunya selama setahun gitu. Nah dalam setahun ini ada gak sih tantangan yang bisa Eza sharingkan ke teman-teman semuanya, yang sekiranya bisa menjadi tempat untuk belajar juga gitu buat teman-teman dari tantangan yang Eza hadapi? Dan kira-kira gimana sih cara Eza bisa menghadapi tantangan di Ormawa dulu? Oke, sebenarnya kalau misalnya ngomongin tantangan di organisasi itu pasti banyak ya, apalagi di Ormawa Eksekutif PKU yang notabene orangnya tuh beda-beda gitu. Selain emang masalahnya itu muncul dari orang-orang gitu ya, tapi Eja akuin tantangan yang paling sulit itu diri sendiri Kak. Nah, Eja tuh mimpin 221 orang, dan itu tuh Eja tuh harus bisa mimpin diri sendiri dulu. Nah, untuk lompat ke ya skill buat mimpin orang-orang itu ya harus bisa belajar disiplin dulu. Gimana caranya manajemen waktu, gimana caranya ngomong, gimana caranya kita bersosialisasi, gimana caranya kita ngendalin emosi, gimana caranya kita ngendalin energi, gimana caranya kita ngendalin orang-orang. Itu tuh banyak hal yang harus dipelajari kayak gitu. Jadi mungkin solusinya adalah dari tantangan itu, selama memimpin kita tuh bisa skip sebenarnya Kak. Kita bisa skip tantangan itu dengan cara kita sharing sama orang-orang terdahulu. Nah, orang-orang terdahulu itu kita bisa belajar dari situ, kita bisa sharing gimana sih cara nyelesain tantangan-tantangan yang udah terjadi kayak gitu sih.
Oke, I see. Berarti memang tantangannya itu benar-benar tantangan diri sendiri. Istilahnya adalah Eza tuh berarti udah damai dulu sama diri sendiri, udah bisa memimpin atau menyelesaikan masalah diri sendiri, baru bisa menyelesaikan masalah orang gitu istilahnya gitu. Sambil belajar. Sambil belajar tentu saja gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga pada penasaran gitu ya. Tadi Eza sempat bilang juga mengurusi 221 orang gitu. Tentu saja itu jumlah yang sangat besar gitu ya. Yang apakah teman-teman mungkin bertanya, apakah 221 orang itu dalam satu wadah yang langsung apa kayak gimana gitu. Nah, mungkin buat yang teman-teman yang belum tahu, jadi di Ormawa itu ada biro dan departemen istilahnya kayak gitu ya. Nah, mungkin kita coba bring back dulu ke awal karena kita belum kenalan sama Ormawa Eksekutif PKU. Nah, kalau misalkan dari Eza akan mengenalkan eksekutif, kira-kira ke teman PKU apa sih Ormawa Eksekutif itu dan di dalamnya itu seperti apa? Oke. Ormawa Eksekutif PKU gitu ya, 3 kata. Ormawa itu adalah organisasi kemahasiswaan. Teman-teman udah tahu definisi organisasi, orang sama, ngumpul, punya tujuan sama, kita kerjain bareng-bareng. Terus isinya itu mahasiswa PKU gitu ya, pengurusnya semuanya, targetnya pun mahasiswa PKU. Dan eksekutif gitu ya. Ya kalau misalnya teman-teman butuh bayangan BEM atau OSIS gitu ya, itu adalah organisasi eksekutif, menteri, presiden dan lain sebagainya. Organisasi yang emang ngurusin pelayanan kayak ke teman-teman yang butuh pelayanan, kayak misalnya beasiswa, terus pengembangan tentang misalnya kepemimpinan, development di berbagai sektor, terus pengabdian juga. Yang teman-teman suka pengabdian, mungkin kalau misalnya teman-teman tahu KKN adalah berbau ke situ ya. Terus pergerakan kayak misalnya kita HAM, politik, demo dan lain sebagainya. Jadi ya notabene istilahnya itu BEM tapi di PKU gitu, yang dimana orang itu PKU, targetnya juga anak PKU, isinya ada 12 divisi ya. Kalau di tiap kabinet itu divisinya bakal berkembang beda-beda. Di angkatan Kak Fauzi dulu beda juga ya, enggak 12, dan isinya juga beda-beda gitu, dari 12 itu apa aja. Dan ya seperti itu, kita berjuang bersama untuk memberikan value gitu untuk orang-orang yang di PKU yang membutuhkan kayak gitu. Jadi memang tadi ya ada banyak sekali jalan untuk teman berkembang gitu ya. Maksudnya di Ormawa Eksekutif PKU bukan hanya teman-teman menjalankan program aja gitu ya. Tapi dari 12 biro departemen yang ada nantinya teman-teman bisa coba dikulik-kulik. Mungkin nanti ada tentang lingkungan gitu ya, ada yang tentang olahraga, seni segala macam gitu ya, sama kayak di SMA. Jadi PKU ini sebagai wadah juga gitu ya Zaya, untuk sama-sama berkembang bersama dengan 200 sekian orang nantinya kayak gitu-gitu ya. Seru banget ternyata ya teman-teman bisa bergabung, bisa menyatukan ke 200 kepala, bukan hal yang mudah gitu ya buat Eza. Tapi kalau misalkan aku mau bertanya, 200 orang kan bukan jumlah yang sedikit gitu ya, untuk disatukan persepsinya, untuk disatukan visi misinya. Sedangkan dalam satu organisasi kita harus satu visi gitu. Nah, kira-kira kalau Eza sendiri, skill kepemimpinan seperti apa sih yang Eza coba terapkan dalam budaya Ormawa Eksekutif di angkatannya Eza? Skill kepemimpinan. Kepemimpinan itu kan gimana caranya kita pengaruhin orang lain gitu ya. Dan skillnya itu ya kita harus belajar ngomong. Belajar ngomong dan gimana caranya bisa mempengaruhi ke apa yang menjadi visi dari Ormawa itu kayak gitu. Dan salah satu nilai yang pengen Eja timbulin di kabinet tahun ini adalah kolaborasi. Yang mungkin itu tuh kita ngelihat dari kondisi faktual di kabinet-kabinet sebelumnya, ada perbentrokan di antara divisi-divisi itu. Dan pengenlah ngadain adanya kolaborasi dari tiap divisi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sadari, banyak program kolaborasi antar divisi di kabinet yang sekarang. Dan tapi Kak, itu tuh tadinya jalan keluar untuk biar kita tuh lebih kenal satu sama lain ya antar divisi. Tapi ini tuh malah jadi masalah perpecahan ini lumayan nambah banyak ya, karena ya mereka lebih sering bergesekan, lebih sering adu argumen, adu diskusi. Dan sebenarnya itulah yang jadi marwah organisasi gitu ya. Kita tuh di mahasiswa ini harus kritis, jadi diskusi, adu ide, adu masalah itu sebenarnya hal yang wajar gitu. Nah, tugas pemimpin lah yang dimana di situ memberikan keputusan, memberikan jalan penengah, skill kepemimpinan yang emang harus ditonjolkan juga gitu dari perbedaan-perbedaan yang ada gitu. Terutama yang tadi, kalau misalnya kita emang pengen kolaborasi, ya otomatis banyak pergesekan. Dari pergesekan itu ya gimana cara kita ngeredamin pergesekan itu supaya ya tetap ada jalan tengah dan solusinya gitu. Iya. Apalagi kan namanya kolaborasi, kita menyatukan dua pandangan yang berbeda gitu ya. Pasti mereka satu sama lain punya pandangannya sendiri-sendiri gitu ya. Dan
di sanalah Eza hadir gitu ya sebagai seorang pemimpin yang bersamanya juga tentunya dengan PPH lain gitu ya untuk bisa menengahi kayak gitu ya. Mending kalau cuma 2 Kak. Mending kalau cuma 2. Kalau cuma 2. Kalau misalnya 10 ide, wah itu lebih pusing lagi. Iya, setuju. Tapi menarik sih tentang kolaborasi itu karena pas zaman aku juga kayak banyak program kerja yang sebenarnya bisa disatuin tapi kita misah jalan masing-masing gitu. Nah, kalau aku boleh tanya nih ke Eza, kira-kira ada contohnya, ada program kerja apa sih yang coba Eza kolaborasiin, disatu-satuin gitu? Ada program kerja apa aja? Banyak program kerja seminar yang biasanya itu udah ngejalanin seminar satu materinya gitu ya. Nah, sebenarnya itu tuh kalau digabungin bisa jadi subtema yang besar gitu. Apa ya, luaran atau outputnya itu sama-sama sebagai pengembangan misal di bidang karir kayak gitu ya. Terus kemarin juga ada program kerja yang mungkin teman-teman rasain ya saat baru masuk Aspira Fair, itu program kerja expo beasiswa tapi expo perlombaan juga. Jadi kita pelayanan itu tuh nggak cuma di ranah kesejahteraan tapi prestasi juga kita masukkan di situ gitu. Jadi Akpres sama Atkesma itu disatukan juga untuk biar teman-teman tuh jadi bekal gitu. Sebenarnya tujuan awalnya adalah kita memperkenalkan beasiswa apa sih yang ada di PKU ini, atau dan juga memperkenalkan ada wadah lomba apa aja sih, ada UKM apa aja sih. Nah, itu yang jadi bekal teman-teman untuk 1 tahun ke depannya. Dan kemarin alhamdulillah rame sih Kak, 2000 ya yang di Aspira Fair itu. Dan ya kurang lebih contohnya kayak gitu sih Kak. Jadi salah satu bentuk efisiensi juga mungkin ya Kak ya. Salah satu bentuk efisiensi juga SDM, terus uang dan lain sebagainya kayak gitu. Iya. Karena apalagi mahasiswa kadang kalau kebanyakan proker juga mereka bingung kan mau masuk yang mana gitu ya. Nah, mungkin itu juga menjadi salah satu poin nih buat teman-teman. Jadi udah tahu nih kira-kira keadaan eksekutif tuh kayak gimana, dan teman-teman bisa memberikan gebrakan apa lagi nih di kemurusan kedepannya kayak gitu ya. Nah, kemudian aku juga penasaran nih, tadi juga Eza sempat nyinggung ada Akpres, ada Atkesma kayak gitu ya, Akademi Prestasi dan juga Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa. Itu salah satu dari biro atau departemen yang ada di Ormawa Eksekutif. Kalau misalnya teman-teman penasaran bisa dicek di Instagram juga kali ya, karena agaknya banyak ya, panjang kalau kita coba sebutin satu-satu gitu. Tapi mungkin yang aku akan rangkum dari Eza, mungkin ini juga pertanyaan dari teman-teman semuanya. Mungkin boleh sebutin beberapa program kerja nih yang bisa dipromosiin sama Eza ke teman-teman PKU. Kira-kira ada program kerja apa aja sih di Ormawa Eksekutif ini? Oke. Disclaimer, kabinet aja udah beres. Teman-teman udah ngikutin program kerja yang kemarin, tapi saat teman-teman baru masuk itu kemarin teman-teman ambillah program kerja yang emang itu selinear sama teman-teman semua. Misal teman-teman pengen peminatannya itu di bidang kepemimpinan, ambil program kerja yang memang berbau kepemimpinan gitu. Kayak misalnya Loka, terus pelatihan IO, terus pelatihan CV, pelatihan public speaking dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya emang teman-teman minat di bidang kewirausahaan, ya follow Ekraf, cari program-program kerja dari Ekraf, follow biro kolaborasi, cari program kerja kolaborasi gitu ya, biar bisa gimana sih caranya kita ngurus MOU dan lain sebagainya kayak gitu ya. Sebenarnya banyak sih ya teman-teman, cuman nanti di tahun depan itu kan kita nggak tahu ya program kerja ada apa aja, karena nanti independensi dari ketuanya juga. Tapi yang paling direkomendasikan ya teman-teman, itu yang paling hype besarnya itu adalah Passion Ekvesma. Wah, itu dari tiap tahun memang berturut-turut ya. Jadi closingannya anak PKU kayak gitu. Jadi teman-teman itu di situ berkompetisi antar kelas, entah itu di bidang olahraga, di bidang prestasi, di bidang seni dan lain sebagainya. Dan itu tuh lumayan bergengsi. Nanti itu tuh bakal ada biasanya di penutupan PKU. Nanti mau masuk departemen atau fakultas, sebelumnya itu ada Passion Ekvesma, dan biasanya di closingannya ada festival juga, dan itu tuh lumayan meriah dan megah sih. Kayak gitu. Jadi pasti nanti di kabinet teman-teman 62 ini bakal banyak banget juga program kerja. Dan yang terpenting itu sih teman-teman, cari yang selinear sama teman-teman supaya teman-teman nggak ngerasa wasting time gitu ya untuk ngikutin program kerjanya kayak gitu sih. Iya, apalagi sesuai sama value diri teman-teman juga. Benar ya. Nah, menarik sih ya, kayak kita lagi kuliah, apalagi baru masuk gitu ya, masa-masa adaptasi, tapi kita sudah menjalankan program kerja bisa lebih deket juga gitu ya sama teman-teman yang lain kayak gitu. Nah, pasti tapi teman-teman juga banyak pertimbangan ya Eza ya, apalagi mungkin tadi juga Eza sempat bilang di awal bahwa ketika memilih untuk menjadi ketua juga bukan sebuah pilihan yang mudah, tapi perlu keberanian kayak gitu. Nah, dari Eza sendiri, menurut Eza pentingnya keberanian untuk ngambil keputusan tuh kayak gimana sih? Mungkin teman-teman ada yang masih bimbang gitu ya, karena takut sibuk apalagi sebagai segala macam gitu.
keputusan itu teman-teman pesan satu, rajin baca ya. Yep. Baca, punya skill baca di ranah untuk menjadi seorang pemimpin gitu, itu adalah hal yang penting. Itu baca ini ada dua teman-teman. Pertama ya baca untuk teman-teman tahu, bisa ningkatin knowledge teman-teman gitu, pengetahuan teman-teman, baca buku. Atau kalau teman-teman gak suka baca yang teks, sekarang banyak kok rangkuman buku di YouTube kayak gitu ya, bisa belajar juga. Teman-teman ikut seminar, teman-teman ikut workshop, ikut pelatihan dan sebagainya. Yang penting teman-teman bisa membaca bagaimana supaya teman-teman bisa mendapatkan isi gitu ya, bisa mendapatkan pengetahuan, karena pengetahuan itu bisa jadi sumber untuk teman-teman bikin keputusan loh, kayak gitu. Nah, informasi juga, karena ya untuk menjadi seorang pemimpin harus update juga, teman-teman juga bahkan untuk mau daftar jadi seorang ketua harus tahu gitu ya, timeline pendaftaran dan sebagainya. Itu teman-teman harus ya sering-sering scroll Instagram juga, itu sebenarnya bukan hal yang negatif kayak gitu ya. Dan yang kedua itu adalah baca situasi. Membaca situasi, membaca masa depan gitu ya. Yang tadi ya tipsnya untuk bisa membaca masa depan adalah bagaimana teman-teman sharing gitu sama orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang memang punya pengalaman di bidangnya. Karena dari situ teman-teman bisa ngelihat, oh permasalahan atau tantangan yang udah orang itu lakuin, itu teman-teman bisa hindari gitu. Teman-teman udah tahu mitigasinya apa, sehingga teman-teman bisa menghindari. Dan itu salah satu skill teman-teman untuk bisa membaca situasi juga kayak gitu sih. Oke, sih berarti mengambil keputusan juga bukan cuma modal berani doang ya Iza ya, tapi kita bermodal pikirannya juga, ilmunya. Makanya harus sering baca gitu. Bukan cuma baca buku atau baca ilmu, tapi baca situasi juga teman-teman. Notes nih dari Kak Eza buat teman-teman semuanya. Nah, mungkin ketika teman-teman nantinya udah berani gitu ya, untuk beranilah mau daftar Orma Eksekutif PKU, dari Eza nih, dari ex ketua Orma Eksekutif PKU, ada bocoran gak sih kira-kira tips biar teman-teman mungkin ada punya peluang besar untuk diterima di eksekutif? Kira-kira apa nih? Ada tips dan trik gak, Eza? Tips ya, sekarang itu teman-teman bentar lagi ya udah bakal ada oprek staf dan pimpinan Orma Eksekutif PKU di kabinet teman-teman semua. Tipsnya itu yang pertama adalah aware sama keadaan PKU. Aware sama keadaan PKU, entah itu keadaan yang memang itu menjadi masalah keseharian di PKU kayak gitu, entah cara belajar mengajar atau memang fasilitas atau memang aktivitas juga kayak gitu. Dan yang kedua adalah aware teman-teman PKU gitu, teman-teman kalian gitu, kalian berjejaring lah banyak di PKU gitu. Sekarang udah ada ketua Orma Eks yang baru, udah ada wakilnya, mungkin sebentar lagi bakal rilis BPH-nya ya teman-teman. Berjejaring lah dengan mereka kayak gitu, untuk ya nggak ada salahnya juga gitu bersilaturahmi dengan orang-orang ya gitu. Sampaikan visi misi teman-teman untuk PKU ini seperti apa, sehingga nantinya pemangku yang strategis itu bisa mempertimbangkan kayak gitu ya. Nanti tuh oprek itu pasti ada tahapnya kayak gitu ya, mulai dari wawancara kayak gitu. Nah, biasanya di wawancara itu teman-teman harus bisa melihat masa depan kayak gitu. Nah, jadi siapin gagasan dan gagasan itu harus bermula dari masalah, dan masalah itu teman-teman harus bisa tahu karena teman-teman aware gitu, kayak gitu. Jadi aware sama keadaan sekitar, aware sama teman-temannya juga, dan teman-teman punya punya pegangan, punya tujuan, punya visi untuk kedepannya. Dan juga teman-teman yang tadi ya, jangan sampai teman-teman daftar untuk sekedar daftar aja kayak gitu. Itu yang banyak dilakuin sama mahasiswa sekarang, FOMO gitu. Wah, temen gue ikut ini, gue pengen ikut inilah kayak gitu. Nah, itu nggak disarankan ya teman-teman, tapi nggak dilarang juga. Tapi yang lebih baik teman-teman itu mengikuti apa keinginan teman-teman, apa passion teman-teman, dan apa value teman-teman. Disesuaikan sama tujuan diri pribadi gitu. Karena ketika memang itu sesuai dengan passion diri, itu tuh bakal lebih maksimal usahanya, effortnya bakal lebih gong lah. Iya, setuju. Gitu. Jadi karena memang Ormawa Eksekutif hadir bukan cuma untuk menjalankan program kerja, tapi dapat menyelesaikan masalah anak-anak PKU gitu ya. Makanya teman-teman harus aware nih sama masalah di PKU. Nah, teman-teman tadi udah tahu nih Ormawa itu apa, keadaannya kayak gimana, challenge tadi udah dikasih tahu sama Kak Eza gitu ya. Teman-teman udah dikasih tips dan trik juga gitu ya untuk lebih berani lagi. Nah, mungkin terakhir nih Kak Eza, ada gak sih ujangan untuk teman-teman PKU atau closing statement dari Kak Eza buat teman PKU yang sekarang mungkin udah mulai lebih berani untuk daftar menjadi staf atau anggota dari Orma Eksekutif PKU?
Eja tahu banget teman-teman itu punya kapasitas yang hebat-hebat gitu ya di PKU. Masuk IPB ini tuh pakai sistem kurasi, dan ketika teman-teman emang punya niatan nih, minimalnya teman-teman udah punya niatan, punya keinginan untuk daftar sesuatu, itu berarti kapasitas dari diri teman-teman itu udah mendukung gitu. Tinggal diri teman-temannya mau effort atau enggak kayak gitu ya. Dan ketika teman-teman effortlah semaksimal mungkin. Yang tadi ya harus linear juga, dan gak harus ormo eksekutif PKU kok kayak gitu, karena kan terbatas ya teman-teman. Di sini ada 5.400, tapi mungkin nanti kuotanya cuma 200 kayak gitu ya. Tempat berkembang itu banyak. Ormawa di IPB itu ada 184, dan teman-teman pasti punya peminatan yang berbeda-beda. Kalau misalnya teman-teman bingung, itu bisa cek di Instagram PSDM Ormawa Eksekutif PKU. Di situ ada daftar ormawa-ormawa yang mungkin bisa teman-teman ikutin di PKU, dan itu ada e-booknya juga, ipb.link/ebook strip iconics pakai SICONICS strip 2025. Nah, itu kalau misalnya teman-teman searching itu bakal dapat e-book yang dimana itu tuh isinya ormawa-ormawa yang bisa ikutin sama teman-teman, dan tinggal teman-teman pilih lah value teman-teman, bidang teman-teman di mana, dan ikutin lah gitu, berkembang kayak gitu. Oke, thank you banget Kak Eza. Memang banyak hal yang udah di-sharingkan tadi gitu ya. Kalau kata Genziman itu daging banget gitu ya, obrolan dari Kak Eza, udah ngasih tips dan trik. Tadi ngasih tahu juga nih e-book yang bisa menjadi kunci buat teman-teman bisa tahu nih kira-kira UKM atau organisasi mana yang bisa teman-teman ikuti gitu ya. Karena lagi-lagi menjadi mahasiswa juga bukan hal yang biasa gitu ya. Banyak orang yang menjadi mahasiswa, dan sekarang teman-teman udah jadi mahasiswa, please berkembang. Tapi berkembang juga nggak cuma di Ormawa Eksekutif PKU gitu ya, masih banyak tempat berkembang di IPB, dan mungkin tapi Ormawa Eksekutif PKU bisa menjadi salah satu pilihan buat teman-teman berkembang gitu ya, karena tadi banyak sekali benefit atau value yang bisa dipelajari dari Ormawa Eksekutif PKU IPB. Oke, mungkin teman-teman boleh kasih raise hand, boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Kak Eza kita yang sudah berbagi banyak hal buat teman-teman semuanya, sehingga teman-teman lebih tahu dan lebih yakin untuk daftar di Ormawa Eksekutif PKU IPB. Mungkin itu aja teman-teman untuk podcast kita kali ini. Kalau misalnya teman-teman ada ide topik yang akan kita bahas di podcast selanjutnya, jangan lupa ditulis di kolom komentar, jangan lupa juga di subscribe dan follow seluruh akun media sosial di Asrama PKU dan juga Senior Residen IPB. Mungkin itu aja dari aku dan juga dari Eza selaku narasumber kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.